kita mau belajar apa? Editing ya, editing video. Baik, saya sebelum kita mulai ya, saya akan kenalan dulu ini ya. Sudah pernah dengar Andis Video belum? Belum sama sekali. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Pak Andi itu dulu lulusan SMK, jurusannya akuntansi. Nah, kemudian setelah lulus SMK, Pak Andi itu kerja di bank. Pak Andi kerja di bank, kemudian Pak Andi selama 5 tahun mengumpulkan modal untuk membuka usaha Andis Video pada tahun 1985. Kemudian Pak Andi udah terlibat di SMK sejak tahun 2003. Jadi sejak SMK jurusan multimedia itu ada di Indonesia. Nah, waktu itu pilot projectnya adalah SMK Negeri 1 Pengasih Kulon Progo. Kita membuatkan video profilnya yang untuk acuan SMK jurusan multimedia se-Indonesia. Nah, sampai sekarang kemudian kita programnya education work atau bekerja di pendidikan. Kalau yang business work itu kita cari uang, tapi kalau education work kita berbagi ilmu, kita sharing ilmu ya. Siapa tahu nanti kita bisa memberikan sesuatu pada SMK. Berarti karena ini kalau kita belajar itu kan kita belajar secara ilmiah juga. Berarti harus ada teori. Ya. Sebelum kita ngedit, bahan bakunya harus benar dulu supaya ngeditnya tidak susah. Tapi apabila kita ngedit bahannya sudah susah dulu, berarti kita harus manipulasi atau kita harus punya trik untuk menyusun gambar agar bisa ditonton, informasinya sampai kepada yang menonton gitu. Shot itu apa? Apa shot? Video pendek. Oke, ada yang tahu shot apa? Apa shot? Menangkap cahaya. Menangkap cahaya. Salah. Tadi bilang gambar siapa? Mas Lem nggak boleh bocorin ya. Ya, shot itu gambar. Kemudian kalau anak-anak sering syuting scene, itu scene itu apa coba? Apa coba scene? Ada yang tahu scene? Nggak tahu. Belum tahu. Ya, apa scene? Cuplikan. Salah? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Skenario juga salah. Adegan, betul. Ya. Kemudian sekuen. Apa sekuen? Shot, scene, sekuen. Apa sekuen? Apa sekuen? No, tidak tahu. Tidak tahu juga. Oke. Ya. Apa? Kumpulan adegan. Bagus. Ya, betul. Jadi kalau shot, Anda namanya siapa? Dante. Saya ambil close up Dante, itu berarti satu shot. Dante sedang mengikuti program guru tamu dari Andis Video. Itu adalah scene. Kemudian lanjutannya apa satu paragraf. Shot itu kata, scene itu kalimat, sekuen itu adalah paragraf. Kalau misalnya kita mau menyusun dari shot, scene, kemudian sekuen, itu harus ada kontinuitas atau kesinambungan cerita. Sebelum Anda menyusun gambar atau Anda take atau Anda mengambil gambar, Anda harus menyusun konsepnya dulu. Anda membuat video pendek. Kalau Anda membuat video pendek, berarti Anda harus menampilkan dari luar sekolah SMK Budi Mulia dulu. Ibaratnya kalau mau masuk rumah itu pintu gerbangnya kelihatan dulu, baru masuk. Bukan tiba-tiba Dante baru tidur. Nah, penontonnya bingung nggak kalau kayak gitu?
Itu yang saya maksud dengan kontinuitas. Kalau video klip itu tidak ada aturannya. Anda mau kasih transisi di tengah, Anda mau potong-potong video, tidak masalah. Anda mau bolak-balik dari depan ke belakang, tidak masalah kalau klip. Tapi kalau film pendek, itu harus ada kontinuitasnya atau harus ada kesinambungan ceritanya. Nah, yang saya perhatikan dari master yang dikirim ke saya atau yang sudah jadi, itu anak-anak tidak punya tujuan pada saat menggerakkan kamera. Ya, jadi kalau Anda mau menggerakkan kamera, harus ada titik awal dan titik akhirnya. Oke. Jadi kalau di Andis ya, kalau kita mau bikin klip, kalau kita SOP-nya harus jalan, harus bisa dinikmati oleh orang lain, harus bisa menyampaikan informasi yang lengkap, walaupun itu hanya sekedar klip gitu ya. Sekarang saya mau tanya, kalau lensa itu sebenarnya apa lensa itu? Ya, buat ngambil gambar. Berarti itu penggantinya apa? Mata bagus ya. 2 kali bagus loh dia. Namanya siapa kamu? Ali. Ali Zanoni. Farlo. Oh ya. Namanya bagus-bagus ya. Itu jadi lensa itu pengganti mata. Kemudian kalau bergerak, kepala kamera itu adalah kepala manusia. Jadi nggak boleh kalau panning terus, apa mungkin Anda panning terus ya, pusing kepalanya, pening gitu ya. Kemudian yang menjadi tumpuan adalah kaki, itu kaki manusia itu adalah dudukannya. Harus tumpuannya harus yang kuat, kuda-kudanya. Kalau nyoteng nggak boleh rapet, tapi harus dibuka kakinya seperti tripod. Nah, Anda sudah belajar satu teori ini, prinsip dasar pengambilan gambar dalam kamera. Lensa itu mata, kepala kamera itu kepala Anda ya, kaki Anda itu dudukan kameranya, yang dilihat adalah objeknya. Cara memilih objek yang pas dengan cerita kita itu gimana? Kuncinya videografer, fotografer, tajam mata. Melihat apapun harus tajam supaya hasil gambarnya bagus. Kalau Anda sembarangan ngambil gambar, pasti jelek. Dia punya kelebihan apa? Di mata kelemahannya, kelebihan di wajahnya di mana? Itu yang kuncinya untuk diambil gambarnya. Program pertama, pertanyaan Anda, angle, untuk mengambil gambar yang bagus supaya editingnya juga bagus. Jelas? Jadi gunanya angle gitu. Mana kelebihan wajahnya, jangan kekurangannya. Izin bertanya Bapak, untuk Pak Andi, apa motivasi Bapak dulu membuka usaha Andi Studio? Terima kasih. Ya, oke. Motivasi saya itu tidak percaya diri. Untuk membangkitkan percaya diri, apa yang saya lakukan ya? Saya waktu SMK kelas 11 atau kelas 12, saya duduk sini, saya ngelirik cewek itu pasti dimarahi. Betul ya? Saya ngelirik cewek itu pasti dimarahi. Caranya gimana supaya nggak dimarahi? Ya, saya punya senjata. Apa senjatanya? Kamera. Ya tak? Betul nggak? Lah gimana tuh saya bisa punya kamera? Zaman sekarang Anda rental, cetak, kasihkan dia.
pasti dia happy dengan teknik angle tadi. Kelebihannya di mana Mbak itu? Dikasihkan dia, senang dia pasti happy, dia akan menghargai kita dan akan jadi teman yang baik. Maaf Pak, saya dari staf guru mewakili, mungkin nanti ada yang bertanya lagi tentang ini. Karena kan tadi Pak Andi bilang kalau dulu tuh anak SMK sekolah menuju kerja nih. Kalau sekarang kan prinsipnya ada 3, kuliah, berwirausaha, dan bekerja. Nah, saat ini kan banyak sekali berkembang untuk syuting, video, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana siasat Bapak untuk tetap berkembang hingga saat ini dan tetap ada dan stay itu seperti apa? Mungkin nanti kalau ada anak-anak di sini yang mau membuka usaha sama juga dengan Bapak, mungkin bisa diajari gitu. Ya, SMK itu ada 3 tadi ya disampaikan, betul. Sejak dulu ya itu ada, tapi sekarang yang digembar-gemborkan wirausaha gitu. Tidak semudah itu ya wirausaha ya. Supaya Pak Andi bisa bertahan ini tidak lepas dari iklan ya. Itu macam-macam caranya ya. Kalau dulu lewat surat kabar, begitu surat kabar sudah tidak ada, lenyap lewat medsos baik IG maupun TikTok gitu ya, YouTube, dan itu di situ ada saya semua. Dan saya kalau beli mobil baru langsung tak branded gambar saya dan tulisan saya. Saya pergi selalu pakai mobil tulisan supaya dikenal terus ya. Dan saya selalu kemana-mana bawa kartu nama juga, biarpun WA sudah bisa, tapi kartu nama tetap terus. Dan ini salah satunya, kesini juga suatu promosi saya gitu. Dan saya dikenal lagi, ada 50 siswa ini, dapat guru paling enggak ya, dikenal nama saya lagi tambah. Dan Anda akan menyebarluaskan kepada Bapak Ibu, Simbah, adik dan lain-lain. Wah, ada bertubi-tubi tambah saya, nama saya itu ya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ardi, Mr. Ardi di sini akrabnya. Saya selaku staf guru juga. Mungkin menambahkan dari Miss Kiki hampir samalah. Nah, untuk di era modernisasi sekarang ini, era teknologi, di mana banyak sekali freelance yang berkembang. Nah, pertanyaannya itu lebih ke bagaimana yang baru memulai atau akan memulai itu besar seperti Pak Andi. Nah, sedangkan saya melihat sendiri di pasar sekarang itu portfolionya sudah bagus, tapi harganya hancur-hancuran. Nah, itu. Nah, sedangkan orang yang mau memulai itu kadang hanya terbatas satu device, kemudian itu tidak ada relasi untuk model dan untuk kawan untuk diajak bekerja sama. Nah, itu cara menyiasati jika ingin memulai. Itu gimana? Terima kasih. Oke, sekarang memang berat ya, karena banyak anak muda yang baru bisa, tapi belum mempunyai kemampuan yang sempurna, sudah berani buka usaha dengan harga cukup murah sekali. Tapi jangan harap yang pesan berhak untuk komplain tuh ya, itu kuncinya. Tidak bisa komplain, jelek ya sudah, itu harganya itu ya. Makanya itu akan rontok, yang model-model gitu akan rontok, tumbuh lagi, muncul lagi ya. Begitu terus sekarang, begitu modelnya, karena banyak sekolah multimedia. Jadi untuk usaha itu memang harus kuat dulu kemampuannya. Harganya jangan terlalu murah, malah diragukan oleh pemesan. Dalam usaha itu harus punya keyakinan harga segini pasti laku. Jangan ada rasa ketakutan dalam hal apapun, dalam terutama usaha. Begitu juga pemula harus juga berpikir begitu. Adik-adik dan lulus, ya Anda jangan langsung berdiri dulu, nyantrek dulu kepada yang dikenal. Nanti kalau sudah nyantrek dan kenal sama aku, kamu mandiri langkah-langkahnya. Kalau dulu saya ya
Saya nyantriknya di mana? Di bank. Orang usaha tuh bank itu SOP-nya begini. Teori itu tak terapkan di video syuting. Bu, saya mohon kritikannya. Syutingannya saya kekurangannya di mana? Jangan mengatakan kelebihannya, kekurangan saya. Sudah saya perbaiki untuk keluarga bapak, ibu yang untuk adik-adik besok nikah lagi. Ya, kuncinya berani nggak ngatakan gitu. Kebanyakan di Jogja teman-teman saya nggak berani ngatakan begitu. Makanya pada rontok, ya tak? Video syuting pada rontok karena tidak berani bertanggung jawab. Izin bertanya Pak, saya Alif kelas 12 GAD dari Multimedia. Saya ingin bertanya untuk tips atau kunci biar bisa konsisten di dunia persyutingan, karena dulu saya juga pernah sempat berniat untuk konsisten, cuman sampai di tengah jalan itu langsung beda jalur, malah pindah tidak untuk syuting lagi gitu. Karena tujuan awal masuk sekolah juga pengen bisa di bidang kamera dulu Pak gitu. Mungkin itu saja pertanyaan, terima kasih Pak. Nah, bagaimana supaya kita tetap konsisten pada bidang tersebut? Ya, kita tidak boleh lepas dari bidang itu. Tidak boleh dari video kemudian Anda ke bidang lain gitu. Kalau Anda konsisten video, ya Anda bikin konten kreator, atau Anda menjadi konten kreator atau apapun gitu. Tapi Anda tetap konsisten di situ. Nanti akan jam terbang itu akan membuat hasil karyanya lebih bagus. Kemudian Anda banyak melihat hasil karya orang lain. Itu bisa tambah wawasan. Dari ketiga tersebut, kira-kira dengan caranya latihan, mungkin iseng-iseng cuman buat video gini-gini sama foto gitu Pak, itu kira-kira membantu tidak Pak untuk kita biar konsisten? Soalnya saya dulu sering pegang kamera, cuman sering jalan kayak udah kan udah ada HP gitu Pak. Jadi lebih sering pegang HP gitu Pak. Kira-kira itu membantu atau tidak? Atau emang benar-benar kalau mau konsisten itu ya harus dilakukan gitu Pak, kayak harus pegang kamera terus? Mungkin itu aja sih Pak. Oke, HP dengan kamera mirrorless atau DSLR itu beda. Ya, kalau Anda ingin profesional ya DSLR atau mirrorless. Nah, DSLR atau mirrorless ada 3, speed, ISO, dan diafragma. Itu harus Anda kuasai. Kapan itu digunakan? Tidak asal jepret ya. Ya, Pak Andi ngatakan gitu ya. Tidak asal jepret ini ya. Kamu jangan main ISO tinggi loh ya. Gitu. Sekarang anak-anak muda sekarang ISO tinggi loh. Nggak mau ribet. Nah, itu anak muda sekarang tuh jadi inginnya instan. Saya nggak mau melakukan itu. Beda tak? Nah, ingin profesional ya beda. Ya, ya boleh pakai itu kalau hal darurat. Tapi kalau untuk hal yang formal jangan ya. Yang di sini kita buka new project. Nah, di sini new project ada tulisan nama. Berarti kita tulis dulu, kita ketik dulu nama project kita. Misalnya, oke, Andis gitu ya. Kita simpan di mana? Pasti anak-anak sudah tahu ya. Kalau anak multimedia pasti tahu. Oke, kita simpan di mana? Saya masukkan di salah satu. Oke ya. Tadi udah kita kasih nama, kemudian browse di mana nyimpannya, kemudian kita klik OK. Ya. Kita masuk ke klik file, kemudian new, sequence dulu ya. Ya, di sini file, kemudian masuk ke sequence. Nah, ini pengaturannya di sini. Coba perhatikan di situ ada divipal dan
DV NTSC, ada yang tahu DV PAL, DV NTSC? Nggak tahu. Ini standar TV masing-masing negara. Kalau yang Indonesia, Asia itu PAL. Kalau misalnya kayak Jepang itu bisa pakai NTSC ya. Nah, di sini perbedaannya di fps atau frame per secondnya. Kalau NTSC itu 29 fps ya. Kalau PAL itu 25 fps. Di sini kita pakai yang widescreen 48 kHz ini ya. Ya Mas. Widescreen 48 kHz itu untuk resolusinya ya. Di situ kemudian masuk ke audio. Yang kemarin 48.000 itu Mas. Nah ini. Nah di sini sample rate-nya untuk audio ya. Ini anak-anak perhatikan audio. Di sini 48.000 supaya bisa kompatibel nanti di laptop manapun atau di komputer manapun keluar suaranya gitu. Maksudnya seperti itu. Udah tadi ya. Klik OK ya. Kemudian di sini ada dua tampilan. Source monitor itu yang kiri, yang kanan adalah program monitor. Ada dua tampilan monitor. Source monitor itu adalah file yang asli yang nanti muncul di bin. Ini bin ya, ini kolom bin ya. Dimana kita menyimpan semua file video di sini yang akan diedit. Source monitor, dan di sini yang di program monitor itu yang muncul dari timeline. Ya, jadi yang file yang kita susun edit akan muncul di sini. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Berarti saya akan mengimpor dulu file yang akan kita edit ya. Ini saya akan impor satu sekuen tentang film pendek ya. Caranya bisa kita buka di sini langsung di drag ke bin juga bisa. Langsung di drag ke bin itu bisa. Atau dari sini, dari mana Mas? Klik kanan, kemudian impor, itu juga bisa. Kita akan buka file masternya dulu. Coba anak-anak perhatikan. File master itu yang wide shot atau yang keseluruhan gambar. Kalau ada dua orang di sini, berarti dua orangnya tampak pengambilan gambar long shot orang duduk. Kita masukkan di timeline ya Mas. Ya. Oke. Nah, di sini. Oh ya, master. Oke. Nah, di sini ada dialog. Jadi kalau kita mau bikin film pendek, itu ada wide shot-nya, ada narrative shot. Yang disampaikan Pak Andi tadi, narrative shot itu berarti close up dialog dua orang tersebut. Karena pasti penonton ingin melihat ekspresi wajahnya. Betul nggak? Ya? Betul, oke. Sekarang kita masukkan close up-nya. Ini ada Angga dan Gilang ya. Kita masukkan close up-nya Angga. Nah, coba perhatikan di source monitor ya. Di source monitor itu kita bisa potong gambarnya. Ya, tidak harus pakai gambar silet ini, tapi bisa pakai mark in dan mark out. Jadi kita tampilkan di source monitor, kemudian kita titik awalnya di mark in, titik akhirnya di mark out, baru di drag ke sini. Nah ini Angga berbicara, kemudian kita masukkan Gilang menjawab, yang menanggapi Angga. Memang suaranya agak pelan, jadi kita harus edit audionya.
kita harus menaikkan level audionya. Berarti ujian ya enggak, sebenarnya kamu sudah pusing. Masa sih orang paling tidak jelas sudah bisa pusing, kan cuma manusia biasa. Ini dimasukkan stok gambarnya. Stoknya karena ini Angga menulis kepean di tangannya. Nah, kita masukkan stoknya. Itu kalau misalnya aktornya 2 orang, itu harus ada master shot-nya, atau gambar 2 orang itu di mana, harus ada petunjuknya, ini berada di mana, di sekolah atau di kelas gitu ya. Nah, kemudian pada saat dialog harus ada close up-nya. Kalau kameranya hanya 1, aktornya 2, berarti pengambilannya 3 kali. Yang pertama master, yang kedua CU aktor A, yang ketiga CU aktor B. Nanti baru digabung di editing. Coba ini hasilnya yang sudah disusun, coba perhatikan. Ya, kamu biasa-biasa sedikit. Pergerakan, berarti ujian. Ya enggak, sebenarnya aku suka pusing. Masa sih orang paling tidak jelas sudah bisa pusing? Ya bisa, akibat cuma manusia biasa. Kamu sukanya itu. Enggak, kamu ngapain tuliskan? Gak apa-apa kok. Enggak, ya udah ya, aku pergi dulu ya, soalnya masih ada acara nih. Oh, ya udah, jadi ya, nanti aku susul. Oke enggak. Nah, sekarang saya mau ajari Anda ngedit audionya. Jadi audio antara aktor A dan aktor B itu pasti berbeda. Dan pasti ada kadang yang satu bagus, yang satu nanti jelek ya masuk ke audio kedua. Nah, ini biar audionya halus perpindahannya, kita kasih audio transition ya Mas ya. Tadi timeline audionya ada 3 baris karena dari 3 master ya, master CU dan long shot. Kemudian kita satukan gimana caranya Mas Rem? Oh, di track satu-satu dinaikkan, dijadikan 1 garis audionya. Kita akan perpindahan dari aktor A ke aktor B audionya. Nah, ini coba anak-anak perhatikan ya, dari audionya Gilang ke Angga. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi ada reses gitu ya. Nah, kita kasih transisi audio. Nah, di sini kalau Anda ngambilnya di efek ya. Situ ada audio transition, di sini ada constant gain. Nah, itu bisa ditaruh di audio antara aktor A dan aktor B. Ya enggak, sebenarnya aku suka pusing. Ada perbedaannya enggak? Ada ya. Nah, itu antara supaya tidak nanti jeglek gitu ya antara audio aktor A dan aktor B. Pusing. Terus gak pusing. Masa sih? Nah, jadi kita kasihkan audio transition bila perlu. Jadi maksudnya kalau memang jeglek antara audio aktor A ke aktor B itu baru dikasih audio transition ya. Anak-anak sudah bisa memberikan background, bisa mengatur audio levelnya supaya nanti pada saat aktor ngomong jangan audio backsoundnya keras gitu ya. Itu kalau Mas Rem ngatur audio gainnya tadi gimana?
Gimana caranya? Oh, klik kanan audio gain. Nah, itu untuk naikkan misalnya suaranya terlalu kecil. Tapi juga kalau sumber suaranya itu sangat kecil nanti pasti ngeber suaranya. Jadi Anda harus audionya memang harus benar dulu. Video dan audionya benar gitu, ya. Oke, sekarang kita masukkan background. Ini kalau mau menurunkan audio ini ada titik itu ya, keyframe. Itu digeser, dibesarin dulu. Di situ ada show keyframe. Nah, itu nanti muncul ya. Kemudian itu titiknya track keyframe volume. Nah, nanti Anda bisa mengatur naik turunnya. Nah. Gitu, anak-anak jelas ya. Show keyframe. Nanti dimunculkan, kemudian bisa digeser pada saat audio aktor itu ada, kita turunkan. Baik, nama saya Kenar dari kelas 11. Pengen tanya sedikit aja sih, kalau keunggulan dari Premiere Pro itu apa ya kalau dibandingkan sama Capcut kan yang biasa lagi ramai dipakai gitu? Sama software lain. Ya, sama software edit video lain. Oke, keunggulannya Premiere. Ada yang tahu Premiere ada berapa track video dan audio? Ada yang tahu nggak? Jadi bisa masuk di situ semua 99 track. Jadi Anda bisa masukkan file itu 99 di track audio sama video. Misalnya ya, ini track 1, kemudian di bawahnya track 2, ya. Seperti itu bisa sampai ke bawah itu bisa 99. Misalkan contoh, kalau Edius, kita pakai Edius, nah kita mau preview ke TV aja harus beli alat lagi gitu loh. Kalau misalkan Adobe Premiere itu langsung bisa. Dan yang misalkan aplikasinya nggak berat. Terus yang ketiga itu bisa masuk berbagai macam format file gitu. Misal nggak kompatibel. Nah banyak yang kompatibel, makanya banyak sekolahan yang pakai Adobe Premiere. Iya. Jadi kalau Premiere itu kelebihannya banyak. Yang ini sudah standar internasional. Jadi di situ efek-efeknya juga banyak. Tapi sebenarnya kalau software itu kan seperti kendaraan. Kalau Anda mau pakai merek Yamaha, merek Honda gitu ya. Nah itu bebas aja. Hanya mungkin tampilannya berbeda. Atau posisinya efek-efek itu berbeda gitu. Nah mungkin itu yang saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan hari ini dari saya ya, presentasinya. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak bisa mengambil apa yang baik-baik saja gitu ya. Terima kasih. Ya, kita tutup dulu. Ya, baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. SMK Budi Mulia 2, go fight, win!